فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Di luar lah. Ada tisu. Ya, ada loh, ada loh. Halaman 122. Hah? 121. Bacaannya yamsaskum qarhun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أفإن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun ay yusibakum jarahun aw alamuha yawma uhudin faqad massal qawmu qarhun mithlu yakni al musyrikina qarhun mithlu ay yawma badrin. Iyamsaskum qarhun
jika menimpa kepada kamu jarahun luka, au alamuha yaumaudin, atau sakitnya pada hari peperangan Uhud. Faqad masal qauma qurhun mithluh, maka sungguhnya menimpa kepada kaum, yakni kepada orang-orang musyrik, yaitu luka seumpamanya yauma badrin, pada hari peperangan Badar. Jadi bukan umat Islam aja yang luka ketika berperang, orang-orang kafir pun luka juga. Wa tilkal ayyamu, yakni ayyamad dunya, dan seperti itulah hari-hari dunia. Nudawiluha ay nusrifuha, kami bulak-balikan, artinya kami putar waktunya. Bainan nasi, di antara manusia, yakni marrotan li firqatin wa marrotan alaiha. Kadang-kadang putarannya itu bagi satu golongan dan kali yang lain atasnya. Artinya perputaran waktu, kadang-kadang mereka dapat bahagia, kadang-kadang kita mendapat susah. Kadang-kadang mereka mendapat bala, kadang-kadang kita mendapat nikmat. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan supaya Allah mengetahui alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Mumayyizina bil imani min wairihim, untuk membedakan mereka itu dengan iman dari selain mereka. Jadi kalau diuji apakah mereka betul-betul tetap dalam iman atau murtad setelahnya mendapat musibah. Ainnama yaj'alud daulata lil kuffari alal muslimina liyamizal mu'mina al mukhlisa mimman yartaddu anid dini idza asabathu nukbatun. Innama yaj'alud daulata, sesungguhnya Allah menjadikan ad-daulah, perpindahan, dibagi orang kafir atas orang musyrik. Perpindahan maksudnya dia kadang-kadang dapat kemenangan, kadang-kadang umat Islam dapat kekalahan, kadang-kadang umat Islam menang, orang kafir kalah. Liyamizal mu'mina, supaya Allah membedakan orang beriman, al-mukhlisa, akan orang yang ikhlas, mimman yartaddu, dari orang yang murtad, anid dini, meninggalkan agamanya, idza asobatu nuktatun, apabila menimpa kepadanya nukbatun, oleh musibah yang banyak, musibah yang besar. Wal makna, dan arti lain, liya'lamahum, supaya Allah memberitahu kepada mereka, musyahadatan, akan kesaksian, kama allamahum ghaiban, sebagaimana Allah memberitahu kepada orang beriman akan yang gaib-gaib. Wa yattakhidha minkum syuhada'a, dan Allah menjadikan dari salah seorang kamu, yaitu asyuhada'a, mati syahid. Ay waliyukrima qauman bisyahadati, artinya Allah memuliakan kepada kaum dengan mati syahid. Jadi orang yang berperang mati syahid langsung dimasukkan Allah ke dalam teleh burung hijau. Burung itu berada di surga, di dalamnya penuh dengan nikmat-nikmat dan kesenangan, kecuali hutang. Jadi bila hutang ditahan dulu. Wallahu la yuhibbul zalimin al musyrikina, dan Allah tidak suka kepada orang musyrik, yakni annahu, bahwasanya Allah innama yudilul musyrikina alal mu'minina, hanya saja Allah menggantikan kepada orang musyrik atas orang beriman, lima dzukira, bagi
bagi sesuatu yang telah disebutkan. La li'annahu yuhibbuhum, bukan Allah menyukai mereka. Allah tidak suka kepada orang kafir, tetapi Allah kadang-kadang memberi kemenangan kepada orang kafir, orang Islam kalah. Kadang-kadang orang Islam menang, orang kafir kalah. Allah memberi kemenangan orang kafir bukan Allah suka, tapi Allah menguji kepada orang beriman apakah setia masih kepada Islam. Waliyumahisallahu alladhina amanu liyakhlisa ay waliyumahisa waliyas liyakh apa tuh ya? Ini taka kho aja semacam. Sini titiknya 2. Liyukhlisahum min dzunubihim lima yalhaquhum min qatlin wa jurhin wa dhahabi malin. Liyukhlisahum, supaya Allah membersihkan mereka orang beriman, min dzunubihim, dari dosa mereka, bima yalhaquhum, dengan sesuatu yang menimpa kepada orang beriman, min qatlin, dari terbunuh, wa jurhin, dan luka-luka, wa dhihabi malin, dan hilangnya harta karena sebab berperang. Wa yamhaqul kafirina ayyastasilahum, Allah menghabiskan akan mereka orang kafir, idza adala alaihim, apabila mengganti Allah atas mereka, yakni annahu yudilu alal mu'minina, bahwasanya Allah menggantikan kepada orang beriman kemenangan. 5 dzukira, bagi ayat yang telah disebutkan. Wa yudilu alal kafirina, dan Allah menggantikan kepada orang-orang kafir, liihlakihim bidunubihim, karena Allah membinasakan mereka orang kafir, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Am hasibtum bal hasibtum, tetapi kamu mengira, aila tahsabu, maksud tafsirnya janganlah kamu mengira, antadkhulul jannah, bahwa kamu masuk surga. Walamma ya'lamillah, dan Allah tidak mengetahui, ay walamma yaqa'ul ilmu bil jihadi ma'al ilmi, lima yaqa'u, dan bagi sesuatu yang terjadi akan ilmu peperangan, ma'al ilmi, beserta mengetahui, bi basiris sabirina, Allah supaya mengetahui orang-orang yang sabar. Wal ayatu khitabun, ayat ini menghitab atau memenderi, lilladzina inhazamu yaum uhudin, bagi orang-orang beriman yang lari pada hari peperangan Uhud. Bila dikatakan orang, lahum, bagi mereka, asibtum, apakah kamu menyangka, antadkhulul jannah, bahwa kamu masuk surga, kama dakhalal ladzina qutilu, sebagaimana dimasukkan orang-orang beriman yang telah wafat dalam medan perang, wa tabatu ala alamil jarahi was sabri, dan mereka tetap dalam keimanan atas sakitnya luka dan sabar, min gori antas luku toriqahum, tanpa menjalani jalan mereka, wa tasbiru sabarahum, dan mereka sabar akan kesabaran mereka. Walaqad kuntum tamannanal mauta, dan sungguh kamu bercita-cita mati. Kanu yatamannauna yauman, kamu bercita-cita mati pada suatu hari, ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna, dan mereka berkata, lanaf'alanna wa naf'alanna, kami akan melakukan,
Tsumman hazamu yauma Uhudin, kemudian mereka lari pada peperangan Badar, pada peperangan Uhud. Fattaqul iqaba, maka berhaklah mereka mendapat siksaan. Wa qaluhu min qabli an talqauhu, dan firman Allah sebelum kamu berjumpa, yakni min qabli yauma Uhudin, maksudnya sebelum peperangan Uhud. Faqad ra'aitumu, maka sungguh kamu melihat akan dia. Ay ra'aitu ma kuntum tamannawna minal mauti, kamu telah melihat sesuatu yang mereka cita-citakan dari kematian. Yani ra'aituhum asbabahu, kamu telah melihat akan sebab-sebabnya. Wa antum tanzuruna, dan kamu walhal kamu memandang mereka. Ay wa antum basara'u, dan kamu melihat. Tata'ammalunal hala, mereka berangan-angan akan kejadian itu. Fidzalika, pada peristiwa itu. Kaifahiyya, bagaimana dia. Falimana azamtum, kenapa mereka pergi, kenapa mereka lari dalam medan perang. Artinya orang-orang beriman itu bercita-cita supaya mati dalam medan perang bersama Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya setelah terjadi peperangan berkecamuk, mereka orang beriman itu lari dari medan perang. Sedangkan mereka waktu sebelum perang bercita-cita ingin mati di medan perang. Setelah terjadinya perang, mereka lari meninggalkan Nabi. Jadi peristiwa itu peperangan Uhud antara umat Islam dan orang-orang musyrik. Jadi Nabi Muhammad SAW langsung memimpin peperangan, ngarannya Ghazwah. Jadi diikuti Nabi, panglimanya Nabi ngarannya Ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut, ngarannya Usara, peperangan yang diwakilkan kepada panglima. Waktu itu panglima orang musyrik Khalid bin Walid, belum Islam lagi Khalid bin Walid itu. Nah, jadi Khalid bin Walid ketika itu dipimpin orang musyrik perang berkecamuk. Khalid bin Walid merasa kalah, dia lari meninggalkan bawaannya. Di dalam onta tuh banyak harta ghanimah, harta bawaan perang, serba makanan secukupnya, peralatan perang dilempar ke bawah. Dia meninggalkan di kudanya apa yang ada di kuda, di onta dibuang. Jadi lari. Orang-orang Islam yang ahli panah itu di atas bukit ada, melihat di bawah itu orang kafir telah kalah dan harta rampasannya banyak melimpah, maka orang-orang Islam turun ke bawah mengambil harta ghanimah itu. Si Khalid bin Walid pintar, dia lari itu bukannya lari meninggalkan medan, tapi berputar di gunung. Memutar di gunung, akhirnya naik ke atas gunung, lalu ahli panah dipanahlah umat Islam yang ada di bawah sedang merebutkan harta ghanimah. Kenapa umat Islam kalah ketika itu? Karena mereka tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad. Jadi sebelum perang, Nabi itu mengutus seseorang untuk melihat medan perang. Dilihat, kemudian digambarkan kepada Rasulullah begini-begini tempatnya. Jadi Rasulullah, kita berdulu tulak. Jadi ahli panah itu, ahli memanah di atas bukit, ditaruh oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, janganlah kau tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Sudah diwanti-wanti jangan buka, jangan merebutkan apapun. Tapi dia karena manusia melihat harta ghanimah bergelimpangan, bercarakan di tanah, mereka meninggalkan medan yang tempat strategis tadi. Akhirnya kalah umat Islam. Jadi yang katanya itu mau sampai akhir hayat membela Nabi, ternyata dia lari.
Wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidak ada Muhammad itu melainkan seorang utusan. Qad khalat min qabli rusul, sungguh berlalu sebelumnya rasul-rasul Allah. Ai yamutu kama matatir rusulu qablahu. Maksudnya Nabi Muhammad itu mati sebagaimana mati rasul-rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan malaikat, tapi manusia yang diutus oleh Allah, bisa mati. Jadi orang yang beranggapan saking cintanya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad itu dikulturkan, diistimewakan, akhirnya menjadi Tuhan. Sebagaimana pengakuan orang-orang Nasrani, karena Nabi Isa itu punya kelebihan, maka dikultuskan, diagungkan, akhirnya dijadikan anak Tuhan. Jadi sini disebutkan Nabi Muhammad itu wafat, Nabi Muhammad ke pasar, Nabi Muhammad berusaha. Bedanya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan dijaga oleh Allah dari segala gangguan manusia yang ingin mencelakai. Apa immata, maka jika Nabi itu wafat, meninggal, au kutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu lari atas tumit kamu, ai irtadatum kuffara, in qalabtum, kamu berbalik atas tumit kamu, in qalabtum ala aqabikum, kamu berbalik atas tumit kamu. Maksudnya apa? Irtadatum kuffaron, kamu kembali kepada kekafiran. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Wadzalika lamma nu'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhudin wa ushi'a annahu qad qutila, qala nasu min ahli nifaqi lil mu'minina in kana Muhammadun qad qutila falhaqu bidinikumul awwali. Anzalallahu hadil ayah. Irtadattum kufaron, kamu murtad menjadi kafir, kembali kamu kepada kafir. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Wadalik, dan peristiwa itu, annahu, bahwasanya, lamma nu'iya, manakala Nabi diberitakan, Rasulullah diberitakan wafat, yaum Uhudin, pada peperangan Uhud. Jadi peperangan Uhud itu karena Nabi Muhammad SAW sedikit sahabat yang tetap bersama Rasulullah, sedangkan lainnya lari karena dihujani panah oleh Khalid bin Walid. Sampai-sampai diberitakan bahwa Rasulullah itu meninggal, diberitakan Syiah, dan disebarkan annahu qad qutila, bahwasanya Rasulullah sungguh terbunuh. Qala nasu min ahli nifaq, berkata manusia dari golongan munafik, berkata lil mu'minin, kepada orang beriman. Apa orang munafik? In kana Muhammadun qad qutila, jika ada Muhammad terbunuh, falhaqu, maka kembalilah kamu, hubungilah kamu, bidinikumul awwali, dengan agama kamu yang semula. Jadi namanya Nabi Muhammad meninggal sudah, apa yang kamu pertahankan? Ujar orang munafik, kembalilah kepada agama jahiliyah, kepada musyrik, kepada menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ujar orang munafik. Fa anzalallahu hadil ayah, maka Allah turunkan ini ayat. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa berbalik atas tumitnya, artinya bahwa Nabi itu wafat, falayyadurrullaha syai'a, maka tidak memberi mudarat kepada Allah akan sesuatu, sedikit pun tidak memberi mudarat kepada Allah. Ai fa inna ma yadurru nafsuhu bistihqaqil iqabi, maka hanya saja memberi mudarat dirinya karena berhak mendapat siksaan. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas bima yastahiquna minat thawab, dari pahala yang mereka berhak mendapatkannya.
Asyakirina, Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. At-ta'i'ina lillahi, orang yang taat kepada Allah. Minal muhajirina, dari golongan orang muhajir. Wal ansar, dan orang ansar. Tsumma atabal munhazimina, kemudian Allah mencela kepada orang-orang yang lari di medan perang biqouli, dengan firman-Nya. Wa ma kana li nafsin an tamuta ma kanat nafsun an tamuta, tidak ada diri bahwa diri itu mati, illa, kecuali biiznillah, seizin Allah. Jadi diri itu tidak akan meninggal, setiap nyawa itu tidak akan meninggal kecuali dengan izin Allah. Ai bi qadaihi, dengan kodoknya, wa qadarihi, dan qadarnya. Kataballahu dzalik, Allah telah menulis akan demikian itu. Kitaban muajjalan, akan waktu yang ditentukan. Ai ila ajalihi, kepada ajalnya. Alladzi qaddara lahu, yang Allah tentukan baginya. Falima in hamzamtum, kenapa kamu lari dari medan perang? Wal hazimatu la tazidu fil hayati, dan lari di medan, dan lari itu tidak menambah kepada kehidupan. Misalnya dia karena lari di medan perang, apakah bertambah hidup umurnya? Tidak. Apabila sudah sampai waktunya, kapanpun dimanapun akan meninggal. Wa may yurid, dan barang siapa menghendaki ya bi taatihi, dengan mentaatinya Allah, wa amalihi, dan amalnya. Wa may thawabad dunya, akan pahala di dunia, ai zinatiha wa zukhrufiha, zinatiha wa zukhrufiha. Wa may yurid thawabad dunya, ai zinatiha wa zukhrifiha. Siapa yang menghendaki pahala di dunia, yaitu dengan perhiasannya dan keindahannya, nuti minha, kami berikan darinya itu dunia dengan perhiasan dan keindahannya. Nutihi, kami berikan kepadanya, minha, dari dunia, ma qaddarnahu lahu, sesuatu yang telah kami ukur akan dia baginya. Yani bihadzal munhazimina, maksudnya dengan ini orang yang lari medan perang, talaban lil ghanimah, karena mencari kepada harta ghanimah. Wa may yurid thawabal akhirati, dan siapa yang mengingini pahala di akhirat, yani alladzina tabatu, yani kepada orang-orang yang tetap menjaga Nabi ketika berperang, hatta kutilu, sehingga mereka terbunuh. Nu'ti minha, niscaya akan memberikan akan dia dari itu dunia. Dunia dapat, akhirat dapat. Tummah tajja ala munhazimin biqaulih, kemudian berhujjah atas orang-orang yang lari medan perang dengan firman-Nya. Wa kayyim min nabiyyin, ay wa kam min nabiyyin, dan berapa banyak dari nabi. Kam wa kayyim min qatala mahu, terbunuh bersamanya. Fi ma'rakatin, di medan perang, mati di medan perang. Wa kayyim min nabiyyin qatala mauribiyuna katsirun, terbunuh bersamanya oleh Rabbiyuna, katsiruna ay jamaatun, Rabbiyun maknanya jamaatun, golongan, katsiratun yang banyak, jamaah yang banyak. Fama wanu fama dhaufu, maka mereka merasa terhina, ba'da qatli nabihim, setelah membunuh nabi mereka. Al-ayat. Wa ma kana qauluhum ay wa ma kana qala as wa ma kana qauluhum ay qaulu ashabi dzalikan nabi, perkataan sahabat-sahabat Nabi al-maktul, yang terbunuh, indal harbi, ketika berperang, ba'da qutila nabiyuhum, setelah nabi mereka terbunuh. Illa angqalu, melainkan mereka berkata, orang yang terbunuh di medan perang bersama nabinya, Rabbana ighfir lana, wahai Allah ampuni kami.
dzunubana dosa-dosa kami, wa israfana dan berlebihan kami, ay tajawaz wa israfana tajawazana, melampaui batas kami, mahaddalana sesuatu yang dibatasi kepada kami, bi amrina pada perkara kami, wa tsabbit aqdamana dan tetapkan tumit-tumit kami, bil quwwah dengan kekuatan mi'indika dari engkau, wan nusrati dan kemenangan, pertolongan tuh. Fatahumullah, maka Allah berikan kepada mereka tawabat dunia, pahala di dunia, ay an-nusratu, fatahumullahu tawaba an-nusrata, pertolongan, waz-zafra dan kemenangan. Nasrah, nusrah dan zafrah itu maknanya berhampiran. Nasrah pertolongan, zafar kemenangan. Wa husna thawabil akhirah dan pahala yang baik di akhirat. Ail ajri wal maghfirati, mendapat pahala dan keampunan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ati'u, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, in tuti'u, jika kamu taat, alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, ail yahuda, kepada orang Yahudi, wal musyrikin dan orang musyrik, haitsu qalu, sekira-kira mereka berkata, qalu haitsu qalu, sekira-kira mereka berkata, lakum kepada kamu, yauma uhudin, pada hari peperangan Uhud. Ujar orang kafir apa? Irji'u ila dini abaikum, kembalilah kamu kepada agama nenek moyang kamu. Wa huwa qaluhu yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka mengembalikan kamu atas tumit-tumit kamu, ay yarji'ukum ila awwali amrikum minasyirki billah, mereka yarji'u mereka kembali kepada kamu, mereka mengembalikan kamu kepada awal perkara kamu, yaitu dari syirik kepada Allah. Jadi orang kafir musyrik itu berkata ketika Nabi dan para sahabat kalah di medan perang Uhud, mereka berkata kepada orang beriman, kembalilah kamu kepada agama semula, yaitu agama syirik, musyrik, agama yang menyembah berhala. Balillahu maulakum, tetapi Allah pemimpin kamu, ay fasta'nu bih, maka minta tolonglah kamu kepada Allah, an muwalatil kufari, dari pemimpin orang kafir. Fana nasorokum, maka aku membantu menolong kamu. Fala tastansor, maka janganlah kamu minta pertolongan, wahum, kepada mereka. Walamman sorofal musyrikuna, fala tastansoruhum, maka janganlah kamu minta pertolongan kepada orang-orang kafir musyrik. Fala tastansoruhum, maka janganlah kamu minta pertolongan kepada orang-orang kafir musyrik. Walaman sorofal musyrikuna min Uhudin, dan manakala pergi pulang orang-orang musyrik dari Uhud, dari peperangan Uhud, hammu birruju'i, mereka bercita-cita kembali, listiqsalil muslimina, untuk menghabisi orang-orang Islam. Jadi orang-orang kafir itu menang, pulang, orang Islam masih ada di medan perang, membersihi luka yang mati di medan perang, ditanam oleh Rasulullah, termasuk Hamzah paman Nabi, itu dikubur di bawah gunung Uhud. Dan orang-orang kafir bercita-cita ingin kembali ke medan perang, listiqsalil muslimin, untuk menghabisi orang-orang Islam. Wa khafal muslimuna dzalik, maka orang-orang Islam takut akan yang demikian, karena mendengar berita orang kafir akan menyerang lagi. Fawa'adahumullahu ta'ala, maka Allah menjanjikan kepada orang beriman
khidlani a'daihim, untuk menghinakan musuh-musuh mereka, biqaulih, dengan firman-Nya, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, kami akan melempar pada hati mereka, orang-orang kafir, apa yang akan dilempar oleh Allah? Ar-ru'ba, akan ketakutan di hatinya, al-khaufa, takut yang bersangatan, hatta la yarji'u ilaikum, sehingga mereka orang kafir tidak kembali kepada kamu menyerang lagi. Kenapa mereka itu diberikan ketakutan yang bersangatan di hati? Bima asyraku, karena mereka itu syirik kepada Allah, bisyrakihim, syiriknya mereka billah, kepada Allah, malam yunazzil bi sultana, syirik itu tidak ada keterangan dari Allah, ay hujatan, dalil, burhanan, dan keterangan. Tidak ada keterangannya bahwa orang-orang Islam itu boleh berserikat kepada berhala. Tidak ada hujah dalil dibolehkan orang-orang manusia itu mensekutukan Allah, tidak ada dalilnya. Yani al-asnama, berhala-berhala, yang budunaha, yang mereka sembah, ma'allahi biwari hujjatin, mereka menyembah kepada berhala, mengatasnamakan Allah tanpa hujjah. Wa ma'wahum ay wa marji'uhum, dan tempat kembalinya mereka an-naru, ke neraka jahanam, neraka. Wa bisa matwa, dan sejahat-jahat makom, tempat al-zalimina, orang-orang zalim, yaitu di neraka. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh Allah membenarkan janjinya, ay bin nasri wal dhafri, dengan pertolongan dan kemenangan. Idh tahassunahum taqtuluna al-musyrikina, ketika kamu memerangi orang musyrik, yaum Uhudin, pada peperangan Uhud, fi awalil amri, pada awal perkara, biidnih ay biilmillah wa iradatih, yaitu dengan ilmu Allah dan kehendak Allah, hatta idza fasiltum ay jitum, sehingga kamu kembali, an aduwikum, dari musuh kamu, wa tanazatum ikhtalaftum fil amri, dan kamu menyalahi pada perkara, yakni qaula ba'dihim, sebagian perkataan mereka, ma maqamuna hauna, tidak ada tempat di sini, wa qad hazamul qaumu, dan sungguh orang kaum itu pergi, ay lari, al kafiruna. Wa qala ba'duhum, dan perkataan sebagian mereka, la najawazu amra Rasulillah, kita tidak boleh melawan, menyalahi perintah Rasulullah. Wa dal ikhtilafu kama bainar rumati, ini adalah perselisihan pendapat di antara pemanah. Rumat itu pemanah. Alladzina kanu indal markazi, mereka itu pemanah, mereka berada di tempat markas yang disuruh Rasulullah, sini ke tempat kamu, jangan ditinggalkan apapun yang terjadi. Tapi mereka menyalahi perintah Rasulullah. Wa asaitumur rasulah, dan kamu durhaka kepada Rasul, bitarkil markas, dengan meninggalkan markas. Markas itu tempat peperangan strategis. Mimba dima'arakum matuhibun, setelah kamu melihat apa yang kamu sukai, minadh-dhafri, dari kemenangan, wan nusrati, dan pertolongan, ala a'daikum, atas musuh-musuh kamu, minkum mayyuradud dunya, sebagian kamu ada yang mengingini dunia, humul ladzina tarakul markaza, mereka yang meninggalkan markas, waqbalu ilan nuhubi, dan mereka menghadap kepada harta ghanimah, wa minkum mayyuridul akhirata, dan sebagian kamu ada yang mengingini akhirat, yana alladzina tabatu fil markas, maksudnya orang-orang yang tetap dalam markas, yang sudah ajar Nabi tetap di sini, apapun yang terjadi mereka tetap. Tsumma soropakum, kemudian kamu membalikkan, kamu soropakum,
Kemudian kamu berpaling, ay raddakum bil hazimah. Raddakum, kamu menolak dengan lari. Anhum, dak meninggalkan mereka. Al kufari, dari orang kafir. Liyabtaliyakum liyakhbirakum, supaya Allah menguji kamu bima jala alaikum minad duburati, sesuatu yang terjadi atas kamu di belakang. Fatabayyana sabiru, maka nampaklah orang yang sabar, minal jazi'i, dari orang yang menentang, wal mukhlisu minal munafiki, dan orang ikhlas dari orang munafik. Baru ketahuan, oh ini orang Islam yang betul-betul membela Islam. Oh ini ada yang hanya mencari harta dunia. Oh ini ada orang yang menghendaki peperangan agar umat Islam itu kalah, yaitu orang munafik. Walaqad afa'ankum, dan sungguh Allah memaafi kamu, dzunubakum, dzambakum, dosa kamu, biisyani Rasulillah, dengan menentang maksiat, durhaka kepada Rasulullah, walazimah, dan lari. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai kelebihan atas orang beriman, bil maghfirah, dengan keampunan. Iz tus'iduna, ketika kamu tab'aduna fil hazimah, kamu menjauhi pada peperangan. Wala talwuna, dan jangan kamu, wala tuqimuna, dan kamu tidak mendirikan ala ahadin, atas seseorang, wa rasul, dan rasul, yad'ukum fi ukhrakum, mengajak kepada kamu pada yang akhir dari kamu, ay min khalfikum, di belakang kamu. Yaqulu biqauli, dengan perkataannya, ila ibadillah, tubaqiyatu. Yaqulu kabi, yaqulu lah, min khalfikum, yaqulu ila ibadillah, berkata kepada hamba-hamba Allah, wa antum la taltafitun, dan kamu tidak berpaling. Artinya Rasulullah mengajak, jangan kamu meninggalkan tempat, jangan kamu meninggalkan tempat markas, tapi mereka tidak mendengarkan. Terus mereka mengejar ghanimah yang ditinggalkan oleh Khalid bin Walid. Fatabakum ay ja'alaku ja'ala ma turji'una min thawabi. Allah menjadikan sesuatu yang kembali kepada kamu dari pahala. Fatabakum ghamman wa huwa ghammul hazimah, yaitu kesusahan di medan perang, yang lari tadi di medan perang, wa dhafrul musyrikin, dan kemenangan kepada orang musyrik. Biwammin, yakni biwammikum Rasulullah, dengan kesusahan duka citanya kamu kepada Rasulullah SAW. Idz asaitumuhu, ketika kamu maksiat, ingkar kepada Nabi. Likai la tazanu, agar kamu tidak duka cita. Ai afa ankum, Allah memaafi kamu, likai la tazanu, supaya kamu tidak duka cita. Alama fatakum minal ghanimah, atas sesuatu dari harta ghanimah. Artinya akhirnya dimaafi sahabat-sahabat yang lari mengejar hak ghanimah tadi, yang masih hidup. Wala ala ma asabakum, dan tidak atas sesuatu yang menimpa kamu, minal qatli, dari terbunuh, wal jarohi, dan luka. Tumanzala alaikum ba'dil ghammi, kemudian Allah menurunkan atas kamu setelah kamu mendapat kesusahan, min ba'dil ghammi amanatan nu'asan, keamanan, nu'asan, yang membuat kamu tenang. Nu'asan itu asalnya ngantuk. Wadhalika khafu, dan bahwasanya mereka itu takut, karrotal musyrikina, mengulangi orang-orang musyrik, alaihim, atas mereka. Jadi orang yang Islam itu mendengar berita orang kafir itu menyerang lagi, merasa ghamman, merasa susah, duka cita. Wa kanu tahtal hajfi mutahabbina lil qital, dan adalah mereka di bawah hajfi. Hajfi ini apa? Mutaahibina
hal keadaan takut lil qitali bagi peperangan. Fa amanahumullahu ta'ala amnan yanamuna ma'hu, maka Allah memberikan keamanan akan keamanan yang membuat mereka itu tertidur. Wa kana dzalika khassan lil mu'minin, dan ini adalah dikhususkan kepada orang beriman. Wa huwa qaluhu yaghshi ta'ifatan wala ma sabakum thumma anzala alaikum min badal wa manatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad hammathum anfusuhum yadhunnuna billahi al-haqqi dhannal jahiliyah. Sampai situ kita ulang lagi karena sampai memulanginya dari fatabakum wa man bi ghammin wala talu ala wadur rasul yadhukum fi ukhrakum walaqad afankum liyabtaliakum itus iduna, mulainya karena itus iduna 3 baris dari atas, itus iduna wala taluna. Ini ada mana jahfi belum dicari mana jahfi. Jadi setiap kali peperangan Rasulullah dan sahabat itu menang, belum pernah kalah. Dengan syarat mereka itu harus mengikuti perintah dari Rasul. Nah, sejak itu umat Islam tidak berani lagi menyalahi atau menentang nabinya. Sesudahnya itu menjadi pelajaran, apa kata Nabi harus diikuti. Nah, setelah itu peperangan belum pernah kalah Rasulullah. Waktu itu perang Uhud aja yang kalah karena sahabatnya tidak mengikuti perintah Rasulnya. Hadis lagi.